tidak mengerti gitu ya, kalau misalnya ditanya siapa Tuhanmu, apa kitabmu, apa kita tidak bisa menjawab karena sebelumnya kita juga tidak diajarkan gitu kan. Kemudian kamu kalau sembahyang ngomongnya apa sih? Lihat teman baca Quran, saya lihat artinya gitu. Kok artinya kayaknya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi saya download lah aplikasi Iqra. Jadi sambil tidur saya ini dengerin kan. Tanggapannya gimana Kak? Malahan. Ya pasti ibu saya marah gitu ya, marah besar gitu. Marahnya itu kecewa karena sebelum masuk Islam awalnya saya agama Buddha. Kemudian agama Konghucu karena ikut orang tua ya. Kemudian sekarang alhamdulillah masuk Islam. Masya Allah. Itu kenapa Kak bisa termotivasi untuk menjadi pilihan ke sana? Boleh ceritain gak sih awalnya itu gimana Kak? Pertama itu mungkin karena keluarga saya ada yang Islam. Dari keluarga ibu saya Islam. Kemudian hari-hari pergaulan saya teman-temannya Islam. Dari saya sekolah SD, SMP, SMA, kemudian saya kuliah masuk perawat. 90% tuh Islam. Gitu ya, 90-95% Islam. Jadi setiap hari itu kan kita melihat mengikuti kegiatan mereka dan lama-lama pasti terikut. Nah, ditambah lagi mungkin maaf sebelumnya mungkin karena dasarnya kita tidak mengerti gitu ya, kalau misalnya ditanya siapa Tuhanmu, apa kitabmu, apa kita tidak bisa menjawab karena sebelumnya kita juga tidak diajarkan gitu kan. Sekali mau ujian kita disodorin kertas ujian isinya soalnya kami sama sekali tidak mengerti ya agama Buddha itu. Jadi tambah goyah gitu ya, tambah lagi kemudian saya masuk SMP, SMA lain lagi pelajarannya. Suruhnya ke vihara belajarnya gitu kan, yang tadinya belajar budi pekerti kemudian belajar di vihara suruh sembahyang aja setiap minggu sekali gitu kan. Terus ditanya sama teman-teman siapa Tuhan kamu siapa gitu kan. Saya tidak bisa jawab gitu kan. Kemudian kamu kalau sembahyang ngomongnya apa sih gitu kan. Kalau agama Islam kan jelas kan sholat gitu ya. Saya tidak mengerti gitu kan. Nah, semakin kita dewasa otomatis kita semakin mencari-cari gitu kan. Apalagi kita semakin remaja menuju dewasa itu kan banyak masalah. Nah, kalau dalam Islam kalau kita ada masalah otomatis hanya sholat dan baca Quran itu ya, minimal itulah yang dijalankan untuk menenangkan hati gitu. Jadi saya lihat teman-teman saya gitu kan, iya orang ini sholat gitu ya, ada puasanya gitu, dapat pahala gitu, jelas gitu ya, ada Al-Quran yang menerangkan bahwa yang puasa, yang sholat itu kan ada pahalanya gitu. Jadi saya kawan puasa, saya ikut puasa, tapi saya mikir kan, tapi saya kan tak dapat pahala pastinya gitu kan, karena saya bukan Islam gitu. Nah kelama-lamaan saya lihat teman baca Quran, saya lihat artinya gitu. Kok artinya kayaknya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya, kayak kaitan masa lalu yang akan datang atau yang sedang kita hadapi sekarang yang terjadi di kehidupan kita. Jadi makin penasaran pengen ikut baca terus. Nah, dah lama-lama saya bilang masalah saya semakin ribet sepertinya ya. Kayak, saya mau masuk Islam lah gitu kan. Terserahlah apapun konsekuensinya saya terima gitu, saya mau masuk Islam gitu. Kayaknya Islam ini lah yang benar, kemudian saya hanya bisa tenang kalau saya masuk Islam, saya sholat, saya baca Quran gitu. Mungkin masalah saya bisa selesai. Itu kapan tuh Kak? SMP? Enggak, itu sudah masuk kuliah. Udah masuk kuliah. Karena setelah kuliah itu otomatis kita udah remaja, beranjak dewasa kan. Masalah kita udah punya perasaan dan hati gitu ya. Makin berat beban hidup ini gitu ya. Jadi keinginan untuk menenangkan hati itu banget gitu kan. Sementara kita tahu gitu kan bahwa kalau cuman sembahyang yang ambil garu itu saya juga jarang gitu kan. Saya tinggal di rumah tante, sementara biasanya kalau misalnya kita sembahyang kayak gitu itu yang punya rumah aja yang sembahyang, kita yang datang nggak ikut gitu. Kecuali di rumah sendiri gitu, memang kita yang jalanin. Itu pun satu hari cukup satu orang yang sembahyang, misalnya pagi siapa yang sembahyang, sore siapa yang sembahyang, terserah siapa, yang penting satu hari satu kali gitu. Tapi kalau Islam kan tidak, ibadah masing-masing, tanggung jawab masing-masing gitu kan. Nah, jadi setelah saya setelah kuliah udah kerja,
udah kerja makin beban makin berat ya, bener. berat, makin tertekan gitu. Saya mau masuk Islam. Apapun yang terjadi saya mau masuk Islam gitu ya. Kayaknya cuman Islam yang bisa menenangkan hati saya di situ. Kemudian singkat sebenarnya mungkin karena kita beban hidup semakin besar, beban pikiran ya, pikiran hati. Sementara kita sering lihat di YouTube ataupun di Facebook kata-kata mutiara gitu kan, Al-Quran itu sebagai obat gitu ya, Al-Quran sebagai penenang jiwa, semuanya lah. Al-Quran itu obat dari semua obat gitu kan. Jadi saya mikir, kadang kawan baca gitu kan, kayaknya setiap orang baca Quran saya baca artinya kayaknya saya seneng gitu. Makanya saya mau masuk Islam, alhamdulillah. Itu di tahun berapa Kak? Tahun 2014-15 tuh saya udah pengen masuk Islam waktu itu. 2014-2015. Kemudian 2015 tuh saya udah ngebet banget gitu kan, saya mau masuk Islam. Nah di tahun 2016 lah betul-betul fix gitu kan, dibawa ke Kuah gitu, masuk Islam di Kuah Bukit Bestari sama Bapak Rustam. Itu kakak sendiri nyari siapa nih yang bisa masuk? Enggak, ada teman dari keluarganya yang bawa saya ke Bukit Bestari itu, ke Kuah. Tapi orang tua kakak sendiri masih menganut yang lain? Iya, ibu saya dulu Islam karena ikut bapak saya ya, mungkin karena mikir anak-anaknya gitu ya. Jadi ibu saya juga awalnya masih Islam, kemudian ikut bapak saya karena mikir anak-anak. Jadi sekarang masih Konghucu gitu. Oh iya, jadi ada di keluarga itu nggak yang paten banget Konghucu ya Kak ya, ada Islamnya, ada campur-campur. Cuman ibu saya aja waktu itu, tapi kan keluarga ibu saya Muslim semua. Jadi udah ibu saya ikut bapak, saya pilih jalan sendiri. Terjadilah. Iya betul. Sangat ini sih berwarna-warni. Tapi kakaknya akhirnya memutuskan untuk jalan sendiri ke agama awal ibu malahan ya Kak ya. Iya. Tanggapannya gimana Kak? Malahan. Ya pasti ibu saya marah gitu ya, marah besar gitu. Marahnya itu kecewa karena beliau yang melahirkan saya, mengandung saya, melahirkan, membesarkan, terus memilih agama Konghucu demi anak-anaknya, terus anaknya malah meninggalkannya gitu ya. Tapi saya tidak bisa melawan gitu ya, karena ya itu ibu saya juga gitu kan. Tapi saya juga tidak bisa menolak untuk masuk Islam karena saya tidak bisa tenang di agama sebelumnya, tidak bisa meyakini lagi gitu. Kita lihat sembahyang gitu kan, tapi saya tidak bisa meyakini lagi macam mana gitu kan. Karena itu melawan kan hati. Udah dari hati gitu. Mungkin namanya kalau hidayah udah datang di saat apapun itu ya tidak akan tertolak gitu kan. Jadi pada saat kita kepingin masuk Islam tuh, saya kepingin masuk Islam tuh, setiap tidur saya termimpi-mimpi. Mimpi-mimpi. Kalau mimpi buruk yang saya teriak itu pasti la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu pas sebelum masuk Islam? Belum masuk Islam. Jadi saya mikir apa karena saya teringin masuk Islam jadi terbawa mimpi, atau karena hidayahnya datang saya belum pergi gitu kan, belum mengucapkan syahadat, jadi gerakan hatinya gitu kan, bahwa setiap mimpi kalau misalnya dikejar-kejar atau saya jatuh atau apa, jawabannya pasti sama, la ilaha illallah gitu. Itu dalam mimpi ngomongnya itu? Dalam mimpi. Terus misalnya saya tidur gitu kan, kayak nggak bisa bangun kan, orang ada yang tidur nggak bisa bangun itu kan, kayak ketindihan katanya kan. Iya. Itu kalau teriak itu pasti teriaknya la ilaha illallah sampai saya bangun. Jadi saya bilang, kayaknya ini nggak bisa nih, aku harus masuk Islam segera gitu kan. Nah itulah, setelah masuk Islam udah langsung tenang semuanya. Tenang, semoga ada lagi mimpi-mimpi kayak gitu. Jadi saya, ya itulah, alhamdulillah bersyukur. Mungkin namanya hidayah itu tidak semua orang dapat gitu kan, tapi karena saya udah dikasih, ya apapun konsekuensinya harus saya terima, walaupun saya tahu suatu hari nanti akan bermasalah di keluarga gitu kan. Tapi alhamdulillah dari tante-tante saya itu support gitu kan, dia bilang masuk Islam itu pilihan pribadi gitu kan, ya tergantung lagi kamu sanggup gak menjalankan gitu. Saya dengar setiap hari sholat tuh berapa kali gitu kan, kamu pakai jilbab sanggup gak gitu kan. Ya karena kita hati sudah mau ke sana, udah fix mau gitu ya. Bisa lah kayaknya saya tante gitu kan. Ya udah dia bilang ya udah itu terserah gitu kan. Kalau agama kan
pilihan masing-masing. Tapi kalau kamu udah masuk Islam kan bukan berarti kamu berubah orangnya tetap sama, cuma keyakinan aja yang berubah. Nah dari situ mungkin ada keluarga-keluarga yang berusaha meyakinkan orang tua bahwa walaupun yang berubah keyakinannya, tapi orangnya kan tetap sama, itu juga tetap anak gitu kan. Yang mungkin orang tua, terus kita juga harus baik kepada orang tua. Apapun yang orang tua mau kita berusaha untuk menuruti selama tidak bertentangan dengan akidah gitu kan. Oke, tapi sampai sekarang maksudnya tuh hubungannya baik. Udah ya baik, Kak ya? Alhamdulillah. Awalnya memang agak ini ya. Agak pernah diusir gitu nggak Kak? Biasanya ada tuh sampai ke sana-sana orang kan. Diusir sih apa ya? Waktu itu sempat marah juga orang tua. Tapi karena saya ini tinggal di rumah tantenya juga oke, maksudnya tidak mempermasalahkan saya masuk agama Islam, jadi di situ saya sudah agak tenang gitu kan, walaupun misalnya orang tua usir saya tapi saya masih ada tempat tinggal. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Nah alhamdulillah sih orang tua waktu itu marah, tapi waktu itu kemudian mau Imlek saya datang ke rumah bersama tante, kemudian Tantenya saya minta maaf lah. Tante kakak ini masih Konghucu atau Islam? Dia Buddha. Oh dia Buddha. Buddha. Saya tinggal di rumahnya waktu saya kerja tinggal di rumah beliau, tapi alhamdulillah beliau tidak pernah mempermasalahkan ya. Itu urusan pribadi lah gitu. Kamu udah besar, kamu pilih sendiri gitu. Selama hidup saya tidak pernah diatur sama beliau gitu kan, pilihan sendiri gitu. Oke, berarti sekarang udah aman ya Kak, udah baik-baik aja, udah rukun lagi. Cuman ini ya kita sekarang menjaga silaturahmi aja. Alhamdulillah orang tua udah baik sekali gitu ya. Udah seperti biasa lah. Udah biasa udah ngerti lagi. gitu. Karena itu cobaannya mungkin ya Kak. Karena cobaan juga pasti bakalan berlalu juga, mau kayak mana. Penting sabar. Betul. Nah oke Kak, itu kan dari tahun 2016 berarti udah sekitar 6 tahun nih Kak Feni jadi mualaf, seorang mualaf. Nah setelah mulai awalnya belajar Islamnya itu apa Kak kemarin? Pertama saya diajak ada teman saya juga mualaf untuk belajar mengaji di Mualaf Center. Waktu itu belum ada Mualaf Center, pembinaan mualaf saja. Jadi saya datang ke situ belajar sama ustazah, belajar Iqra. Belajar Iqra. Sebelum itu sebelum masuk Islam saya udah beli buku ini tuntunan sholat bagi muslimah. Udah saya hafal dulu. Bacaan sholat semuanya yang Latinnya, bukan terjemah ya, yang Latin. Latinnya saya hafal. Jadi setelah masuk Islam saya bilang dalam hati saya, setelah masuk Islam saya harus bisa sholat, gitu kan. Betul. Jadi setelah masuk Islam hari itu saya kerja, saya minta teman saya imamin karena saya belum tahu gerakannya gitu kan. Walaupun kita melihat orang sholat tapi kalau belum ngelakuin kan masih belum bisa kan. Jadi saya hari pertama setelah masuk Islam itu saya belajar sholat sama teman saya di tempat kerja. Kemudian hari selanjutnya hari Minggu diajak teman saya, kan sebelumnya saya dengar dia masuk Islam, saya tanya beliau lah belajar ngaji di mana gitu kan. Jadi beliau bilang belajar di Mualaf Center gitu ya. Waktu itu bukan Mualaf Center namanya apa? Pokoknya pembinaan mualaf gitu ya. Belajarlah saya ke awal itu Masjid Al-Uswah yang buka Bapak Al-Fatoni berserta teman-temannya. Belajar di situ saya belajar Iqra, belajar sholat, belajar apa lagi ya, sholawat ada juga sikit-sikit gitu ya. Tapi yang lebih tekankan di situ Iqra gitu ya, Iqra sampai Al-Quran gitu ya, ngaji dulu. Jadi ngajilah saya targetnya saya bilang 1 tahun saya harus bisa khatam Iqra. Walaupun belajarnya 1 minggu sekali, cuma 1 minggu sekali. Jadi saya download lah aplikasi Iqra. Jadi sambil tidur saya ini dengerin kan, misalnya banana misalnya gitu kan. Ababa misalnya gitu. Jadi kita udah menghafal iramanya panjang pendeknya gitu. Jadi pas ngaji di masjid tuh saya nggak malu gitu kan, salah gitu nanti kan. Nah belajar Iqra dulu sampailah khatam Quran sampailah sekarang. Sekarang udah lancar alhamdulillah ya Kak. Al-Quran alhamdulillah udah lumayan lancar. Cuman kalau untuk tajwid benar atau tidak mungkin harus dinilai dulu ya. Tapi menurut saya mungkin alhamdulillah sudah bisa lah baca. Oke. Nah sekarang kegiatan paten Kakak setelah jadi seorang mualaf apa Kak? Nah itu ya, mau diceritakan semua? Boleh. Boleh dong ya kita tahu. Jadi itulah ya, nama jodoh tidak ada yang tahu. Saya belajar di tempat mengaji itu sekitar 1,5 tahun gitu.
dilamar lah sama Bapak Ustadz di situ, Bapak Ustadz Al-Fatuni ya. Jadi beliau suami saya sekarang. Jadi beliau kan yang punya mualaf center. Jadi saya hitungnya mungkin di bawah bimbingan beliau lah ya. Walaupun saya ngajinya tidak sama beliau gitu ya. Membantu beliau menjalankan yayasan mualaf center. Mengajar mualaf yang baru masuk Islam untuk mengaji, ada juga yang sudah lama yang belum bisa ngaji kita juga ajarkan. Kemudian yang sudah muslim dari lahir yang belum bisa ngaji juga saya mengajar itu, yang Iqra. Alhamdulillah bagi saya itu bonus lah ya, karena saya seharian sudah ada pekerjaan sendiri dan itu anggaplah ini sebagai amal soleh saya selain bekerja untuk mencari uang gitu kan. Inilah ibadah dakwah saya bersama suami gitu. Sampai sekarang ya Kak? Alhamdulillah sampai sekarang. Di mana Kak itu ngajar? Ngajarnya di Batu Lapan Atas waktu itu, di Mualaf Center, rumah Mualaf Center. Di situ kami mengajar mualaf mengaji sama ada umum juga mengaji. Oh jadi dilamar di tempat yang kita nggak tahu ya Kak, jodohnya dari sana ya berarti ya? Iya, saya juga tidak menyangka gitu kan. Terkadang kita berusaha dengan siapa, ternyata Allah menjodohkan dengan siapa gitu ya. Iya benar. Udah berapa tahun Kak berarti dari pas Kakak masuk Muslim langsung itu ya dilamar? Tidak. Saya belajar ngaji dulu sampai udah lancar lah ya, udah naik Al-Qur'an gitu. Baru di ini. Oke. Nah, untuk tergabung organisasi Islam ada nggak Kak sekarang? Sekarang organisasi Islam saya masih belum berani bergabung ya, karena saya terlalu padat ini jadwalnya. Saya kan kerja di rumah sakit kan. Jadi jadwalnya itu kan kadang masuk pagi, siang, malam. Saya takutnya nggak terkoordinir, nggak enak gitu kan. Cuman saya hanya ikut majelis taklim di rumah sakit. Kami bersama teman-teman membuka majelis taklim di rumah sakit. Jadi kami mengundang ada ustazah dari luar setiap bulan 1 kali ya, untuk bersama teman-teman lah bahwa kita jangan hanya bekerja tapi harus ada menambah ilmu agama juga. Iya benar. Gitu. Di yayasan itu yang sekarang kan Kakak juga ngelola nih bersama suami kan di sana untuk masuknya para seorang mualaf gitu. Itu setiap hari ada ya Kak ya yang masuk Muslim? Setiap hari ada, tapi tempatnya beda-beda. Misalnya di Bintan kami datangin. Oh gitu. Kakaknya kita yang datangin. Kita datangin. Tapi ada juga yang datang ke mualaf center. Misalnya dia kan kalau misalnya di Bintan terlalu jauh, kita datangin supaya mereka tidak datang terlalu jauh, karena misalnya mereka kan bawa saksi, bawa ini gitu kan, banyak gitu kan. Tak apa-apa kita sambil jalan-jalan gitu ya. Nah, iya. Tapi kalau misalnya mereka mau datang ke mualaf center, boleh gitu. Kita atur jadwalnya kan. Terkadang kita pas lagi sibuk tidak ada di rumah mualaf itu, jadi kita datang saja ke sana atau pas lagi kegiatan kan. Oke, itu pengalaman ada nggak Kak, pengalaman orang yang masuk mualaf tapi yang benar-benar menyentuh gitu Kak? Iya, masuk mualaf menyentuh. Dari ceritanya mungkin. Ada. Jadi anak perempuan itu dari ini orang lain atau saya? Orang lain. Orang lain. Dia sudah mungkin dari seperti saya di sekolah bertemannya banyak sama orang Muslim. Kemudian dia juga kurang paham mengenai agamanya sendiri. Kemudian memutuskan untuk masuk Islam sampai diusir keluarganya. Dia mau sholat tidak bisa, dikunci di kamar. Pokoknya setiap jam mau sholat pintunya kamarnya dikunci gitu. Terus kalau misalnya terus dia tidak dikasih motornya diambil, dia tidak bisa bekerja gitu. Jadi mereka mengadu gitu kan. Cuman kalau misalnya masalah itu apalagi dia di bawah umur, itu kita serahkan ke dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan, dinas ini ya, perlindungan anak gitu ya. Takutnya nanti terjadi masalah hukum gitu ya. Anak di bawah umur udah minta masuk Islam ya? 16 tahun itu kan masih di bawah umur hitungnya kan. Tapi keinginan hatinya masuk Islam itu kan yaitu namanya hidayah ya. Kita tidak bisa milih ya kan juga. Ini kita tidak bisa menghalangi. Hidayah kalau udah datang itu walaupun dia masih di bawah umur dia teringin gitu. Itu dari agama apa Kak? Agama Buddha juga. Buddha juga. Kebanyakan dari apa Kak kalau orang masuk Islam? Ada Buddha, ada Katolik. Katolik ya. Kemarin ada juga yang dari Katolik. Dia sudah menikah, udah punya anak bersama suaminya. Tapi ya itu ya, dia tidak yakin gitu. Pada saat misalnya dia masuk dari Katolik masuk ke agama Buddha waktu itu ya, karena nikah. Karena nikah ya. Dari Islam ke agama. Oh, dia pindah dari Islam ke Katolik. Islam ke agama Buddha. Oh, Buddha. Kemudian dia
sembahyang ikut suaminya, tapi kata-kata kayak astagfirullah masih sering terucap. Misalnya dia tersandung gitu kan, astagfirullah. Iya. Padahal dia udah agama Buddha. Dia bilang sepertinya saya tidak bisa menerima gitu kan. Akhirnya dia ke mualaf center bawa anaknya. Saya mau masuk Islam lagi. Nah, jadi saya bilang konsekuensinya besar, apalagi suami belum tahu gitu kan. Nggak apa-apa lah katanya. Daripada hatinya nggak tenang kan. Jadi beliau masuk Islam, suaminya juga belum tahu. Sampai sekarang ya nangis-nangis waktu itu ya, mungkin beliau tidak menyangka bahwa bisa kembali lagi ke Islam gitu. Tapi tapi saya bersyukur kali kalau misalnya ada orang yang sudah keluar dari Islam lalu dia dapat hidayah untuk kembali lagi, itu kan Allah kasih kesempatan lagi untuk ke jalan yang benar gitu kan. Saya bilang ibu beruntung, bersyukur dikasih hidayah lagi, jangan disia-siakan lagi Bu, saya bilang. Jadi yang anaknya tadinya lahirnya ikut bapak Buddha dibawa mamanya. Jadi tadi dia sendiri jadi 2. Iya benar-benar. Itu nggak tahu jalannya ternyata begitu ya Kak ya. Tapi dari Islam pindah masuk lagi Islam bisa ya berarti ya Kak? Bisa, tapi hanya boleh 1 kali. Boleh 1 kali. Terus nggak boleh lagi diulangi, dan itu kan mungkin kalau 1 kali itu hilaf ya. Kalau ulang kali itu sengaja. Iya benar banget itu. Berarti Kakak berarti sekarang di usia berapa Kak? Harus disebut ya? Kayaknya sih aku bisa nebak sih 21 nggak? Ya Allah. Siap. Dari masuk Islam dapet jodoh kan kita nggak ada yang tahu, ya kan? Nah, motivasi ke depan Kakak untuk diri sendiri apa sih Kak, target ke depan Kakak setelah menjadi seorang mualaf? Targetnya sih saya ingin membimbing mualaf-mualaf itu tentunya ya. Itu kemudian saya bersama suami tentunya tetap di Yayasan Mualaf Center membantu mualaf-mualaf yang masuk Islam, yang terutama bimbingan-bimbingan, karena saya ngerasa waktu saya masuk Islam kalau seandainya tidak ada tempat untuk diajarkan mengaji atau tidak diajarkan sholat, bagaimana dia bisa berkualitas sebagai seorang Islam gitu kan. Sementara kita tahu bahwa Islam itu kan harus sholat, harus bisa mengaji lah ya, mengaji, sholat, puasa itu harus diingatkan. Saya ingin semua mualaf itu bisa sholat, bisa mengaji, menjalankan rukun Islam gitu kan. Ya kecuali haji itu bagi yang mampu gitu ya. Tapi selain dari itu sholat sama ngaji itu minimal harus bisa lah gitu. Jadi membuka pengajian mualaf itu tetap. Kemudian kami sedang membangun surau, dan saya bersama suami mau membangun tempat tahfiz Al-Quran. Jadi bahwa hidup ini kita bukan hanya mencari uang, tapi ya berdakwah bersama-sama gitu ya. Ada yang terkesan lah, tidak hanya tinggal gitu, kita pergi tidak meninggalkan apa-apa di sini gitu. Surau di mana Kak rencananya? Rencana kami akan membangun surau di Gunung Lengkuas itu, daerah kelurahan Gunung Lengkuas. Di situ kami diberi amanah tanah untuk dibangunkan surau, kemudian sisanya terserah Mualaf Center mau buat apa. Oh, ada yang wakafkan? Wakafkan tanah. Tanahnya awalnya 1.300 meter persegi ya. Dibangunkan surau, sisanya kami mau membangun tahfiz Quran di sebelahnya gitu. Lagi proses ya Kak ya? Siapa proses. Yang nyangka bisa sampai ke sini juga ya kan Kak? Padahal niat Kakak Feni cuman pengen saya mau belajar Islam. Iya, saya mikir kan, beruntunglah orang yang lahir secara Islam, apalagi di keluarga yang Islami gitu ya. Dia dari kecil udah dimasukkan di sekolah Islam, menghafal Quran, karena kita tahu menghafal Quran bagi kita yang sudah dewasa ini bukanlah gampang, apalagi kita lagi bekerja gitu ya. Tapi kalau menghafal Quran dari kecil, seperti kita mengukir di batu ya, di atas batu gitu ya. Kemudian kalau belajar di usia udah dewasa tua itu seperti mengukir di atas air, bahwa berat gitu ya. Yang udah dibaca lupa gitu ya. Kalau anak kecil itu kan ingat terus ya. Bahkan yang seperti kita belajar nyanyi waktu kecil itu sampai sekarang masih ingat lagunya. Sementara yang kita belajar waktu sekolah, udah SMP, udah SMA, udah kuliah itu udah lupa semua. Iya, kalau nggak diasah tiap hari ya kan Kak. Tapi kalau untuk saat ini Kak Feni pun udah setidaknya kayak bacaan sholat itu udah hafal kan ya Kak? Alhamdulillah udah. Ya saya berusaha lah, apa yang harus dibaca saya harus bisa gitu. Karena kan namanya masa orang lain bisa saya tidak bisa gitu kan. Jadi saya belajar
sholat 5 waktu tidak boleh tinggal. Dari saya masuk Islam saya sudah targetkan tidak boleh tidak sholat gitu ya. Kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian mengaji harus bisa gitu kan. Malu saya sebagai Islam, ya mu'alaf tuh Islam juga gitu ya. Tidak bisa mengaji, saya malu gitu kan, saya tidak mau. Kemudian menutup aurat, pakai jilbab, itu juga harus saya ini kan pakai gitu ya. Walaupun waktu pertama masuk Islam saya takut kepada orang tua saya buka jilbab, tapi dalam hati itu saya sedih gitu ya. Oh jadi kakak kalau bertemu orang tua dulu dibuka jilbabnya? Iya gitu? Waktu pertama 3 bulan lah, 1, 2, 3 bulan. Gitu. Tapi dalam hati itu nggak tenang gitu sedih ya? Gitu. Iya, sedih. Aku lebih mementingkan manusia daripada Allah gitu ya kan. Iya sempat dipukul sama bapak juga waktu itu gara-gara saya pakai jilbab terus. Gitu. Tapi lama-lama kan orang tua juga ngerti ya, karena dikasih pengertian sama keluarga yang lain. Karena kalau kita sebagai anak yang memberitahu, otomatis orang tua marah karena mereka menganggap kita anak kecilnya gitu kan. Tak mungkin kita menasihati mereka gitu. Jadi ya itu semua perlu proses. Nah tinggal dihadapi saja, semua pasti berlalu. Iya betul. Sekarang udah enaknya kan Kak, udah prosesnya udah dilewatin. Ya, tapi berarti dulu dibuka ya Kak ya, pertama kali banget itu ya. Iya pertama kan memang gak pakai jilbab ya. Iya, kan itu gimana Kak pertama kali pakai jilbab? Pas pertama ditutup langsung pakai gitu. jilbab, terus tante nengok kan, oh tak panas ya katanya. Enggak, bilang gitu kan. Habis itu awalnya saya tak enak sama tante juga. Jadi setiap pulang kerja saya buka gitu kan, masuk rumah saya buka gitu kan, pas di garasi gitu kan saya buka. Habis itu lama dia bilang, lu kalau mau pakai jilbab pakailah, kata dia gitu. Kan udah Islam. Ada Islam gitu kan, harus pakai jilbab ya pakailah gitu ya, tak apa-apa kata gitu. Jadi om tuh pernah bilang juga, lu nggak risih ya nengok suaminya tante itu kan, lu nggak risih ya lihat dia pakai jilbab sholat gitu. Terus tante bilang, ngapain risih, kan dia yang pakai bukan saya, kan dia yang sholat bukan saya, kata dia gitu kan. Jadi orang tuh ngeliat kita tuh ribet karena dia bilang lu nggak panas ya, wah cuma pakai segini aja panas, kata dia gitu kan. Enggak tuh. Lu sholat tiap hari pasti gitu kan, sholat sehari berapa kali, lu nggak capek lu pasti gitu. Iya gitu, tapi ya udah. Kita memang udah niat gitu ya alhamdulillah terasa. Malahan kalau nggak jalani malah kayak ngerasa, ya aku nggak sholat misalnya gitu kan. Iya benar. Iya aku nampak gitu kan, nampak rambutnya atau apa. Kan kita ngerasa ada sepertinya kita berbuat salah gitu kan. Iya benar. Walaupun manusia nggak ada ngomong apa-apa, tapi kan Allah melihat bahwa itu udah ketentuannya, peraturannya gitu kan. Kayak ibaratnya yang disuruh kita nggak ngelakuin, kayak merasa ya kayak bohong gitu. Jadinya kan Kak. Iya benar. Nah oke. Harapan kedepannya apa Kak? Harapan kedepannya semoga saya bisa tetap istiqomah dalam Islam. Kemudian ya apalagi ya, ibadahnya bisa ditingkatkan. Kemudian saya tetap bisa, kalau bisa sih saya pengen bisa mengaji, menghafal Quran, bisa umroh dan haji bersama suami. Amin. Gitu kan. Membangun surau itu sudah target kami gitu kan, kita harus bangun surau walaupun kita belum punya rumah atau apa, paling enggak kita bangunlah surau, karena surau atau masjid itu kan kelak kita akan punya rumah di surga. Membangun surau atau masjid seperti membangun rumah di surga gitu ya. Karena kita juga hidup di dunia ini cuma sementara dan semua akan ditinggal gitu, nggak ada yang tersisa. Hanya nama lah yang tersisa ya. Semua harta kita, pekerjaan kita, keluarga kita pun akan tertinggal. Keluarga juga akan melupakan, teman-teman juga melupakan. Yang sisa hanya harta pun akan menjadi misalnya penyampaiannya tidak nanti akan jadi masalah. Jadi yang paling baik adalah kita berbuat sesuatu untuk akhirat, memikirkan akhirat gitu kan. Mungkin menurut saya itu jauh lebih tenang gitu daripada kita hanya mengejar dunia gitu. Masya Allah banget sih Kak. Tapi memang iya sih Kakak kayak Cina gitu, tapi kayak Korea gitu. Cantik banget. Oke, makasih banyak ya Kak Feni udah mau datang ke studio kita. Nah pokoknya semoga mungkin teman-teman yang belum dapat hidayah segera dapat ya Kak. Amin. Ya terutama saya juga berdoa semoga ya mungkin di keluarga saya ada. Yang mau menyusul ya. Benar, walaupun itu harapannya tipis, tapi kita tidak boleh berhenti berharap. Berdoa itu tetap gitu ya. Berdoa, berharap itu tetap. Karena kan kita tidak tahu Allah mengabulkan doa kita di waktu kapan. Iya gitu. Betul. Kita mana tahu mamanya Kak Feni mau balik lagi kan, kita nggak tahu. Saya itu berdoa berharap terus banget gitu, tapi saya tidak boleh berbicara tentang betul. Oke, terima kasih ya Kak Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.